Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sahabat beriman, berbicara soal waktu berbenah, bulan Ramadan adalah waktu yang tepat dan yang pas untuk kita mengkoreksi diri dan introspeksi. Apakah perjalanan kita, sejauh mana perjalanan kita, dan mungkinkah perjalanan kita menyimpang atau sudah berada di jalan yang lurus. Sudah bersama kita semua Ustadz Imam Humedi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mas Adon gimana? Alhamdulillah Ustadz, baik alhamdulillah. Nah ini Ustadz, kita langsung bahas masalah topik ini Ustadz. Waktu berbenah Ustadz. Apakah kita dalam hidup itu perlu Ustadz yang namanya berbenah diri? Ya, terkait dengan berbenah diri ini sangat-sangat penting sekali. Bahwasanya setiap manusia pasti punya yang namanya salah dan dosa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Bahkan kita tidak tahu seberapa banyak dosa yang kita lakukan setiap harinya. Oleh karena itu di akhir-akhir Ramadan ini mari kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, berhubung tadi kita membahas bahwa kita itu sudah mendekati di bulan-bulan akhir Ramadan ya. Mendekati Idul Fitri. Bagaimana kalau misalkan kita punya dosa sangat banyak Ustaz? Bagaimana cara kita mengkoreksi diri dan kita bisa bangkit dari keterpurukan kalau kita menyesal bahwa kita punya dosa banyak itu Ustaz? Ya, kita bisa termotivasi dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u, dan bersegeralah. Kita disuruh untuk bersegera ila maghfiratin, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mir rabbikum. Bahkan Allah menjanjikan siapa orang yang senantiasa cepat-cepat bersegera meminta bertobat, berbenah diri, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, terbentang luas baginya surga antara langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang telah ditempa selama 1 bulan di bulan suci Ramadan, berpuasa Ramadan. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustaz, saya pernah dengar Ustaz ada kalimat atau kata mukmin juga, saya belum tahu. Jadi ketika kita melakukan sebuah dosa, maka akan ada titik hitam di hati Ustaz. Tapi kalau kita minta ampun kepada Allah, akhirnya kita juga hilang tuh titik hitamnya. Betul. Tapi ketika kita melakukan dosa lagi, ada lagi. Melakukan dosa lagi, ada lagi. Akhirnya hati itu menjadi gelap dan keras Ustaz. Itu betul Ustaz? Betul, itu adalah perumpamaan. Dan titik noda-noda hitam itu akan senantiasa bisa dilebur minimal dengan memperbanyak istighfar. Iya. Justru yang terberat adalah ketika kita mempunyai dosa, salah sesama manusia. Ini yang justru sangat sulitnya. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai dosa kepada Allah, cukup kita memohon kepada Allah istighfar. Allah Maha Pengampun. Yang paling sulit adalah ketika kita mempunyai salah, menyakiti perasaan orang lain, sesama manusia, sama saudara kita. Maka di Idul Fitri inilah ada satu tradisi untuk saling memaafkan. Jadi tidak hanya hablum minallah, tetapi hablum minan nas, juga saling memaafkan. Oh, jadi Ustaz, kalau misalkan Ustaz, kita sudah minta maaf kepada seseorang yang pernah kita lakukan kesalahan kepada beliau, tapi kita sudah benar-benar beretikat dengan bagus, dengan baik, dengan lembut, kita meminta maaf kepada beliau. Tapi karena mungkin kesalahan dan pertimbangan kesalahannya itu banyak nih Ustaz. Apakah ketika dia tidak memaafkan kita, Allah sudah ampuni Ustaz dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan kepada beliau itu? Insya Allah kita harus senantiasa berusaha dan berusaha untuk memohonkan maaf, walaupun itu sekecil dzarrah sekalipun kepada seorang. Ya.
Kalaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin orang tersebut belum memaafkan, insya Allah Allah sudah mencatat niat kita untuk memohon maaf kepada seorang. Jadi yang perlu digarisbawahi, memohon maaf itu lebih mulia daripada kemudian memaafkan. Ini justru yang lebih baik. Kadang ada orang rasa ego. Iya betul Ustaz. Saya paling benar. Saya orang tua kok harus meminta maaf kepada yang muda. Yang namanya maaf, yang namanya dosa tidak datang hanya dari orang yang kecil saja, bisa jadi dari orang yang lebih tua, bisa jadi orang yang lebih pintar, itu yang berdosa terlebih dahulu. Maka memohon maaf lebih baik daripada kemudian kita memaafkan. Jadi ada lagi Ustaz, berhubung kita yang punya salah Ustaz, ya, ataupun kita belum punya salah Ustaz. Tapi kadang dalam hati kan kita kan beda-beda Ustaz ya. Kalau kita tidak punya salah pun kadang ada sedikit perasaan, apa perkataanku tadi menyinggung ya. Betul. Tiba-tiba kita minta maaf Ustaz, padahal belum tentu. Betul. Dan yang lawan bicaranya pun aslinya nggak tersakiti, tapi kita minta maaf duluan Ustaz. Apakah itu juga baik Ustaz? Itu baik sekali. Artinya apa? Bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik itu adalah menjadi satu goresan, ya, perasaan yang menyakiti orang lain. Meminta maaf sebaik mungkin ya kepada orang lain, apapun yang telah kita berbuat, baik secara lisan, perbuatan, itu akan jauh lebih baik. Nah, Ustaz, kita tadi berbicara soal banyak sekali bagaimana caranya minta maaf dan berbenah diri Ustaz. Nah Ustaz, bagaimana kalau kita sudah berada di jalan yang salah Ustaz? Sudah berada di jalan yang salah, masa lampaunya sangat luar biasa sekali Ustaz, Masya Allah. Dan kita ada sedikit perasaan bahwa kita sudah waktunya kayak Ustaz, sudah waktunya kembali berbenah dan kembali ke jalan yang baik Ustaz. Nah pertanyaannya, kalau kita sudah berputus asa dalam hidup, bagaimana caranya Ustaz untuk bisa meyakini bahwa perjalanan ini harus tetap berlanjut dan ampunan Allah harus kita dapatkan? Betul, hidup itu tidak boleh berputus asa. Sampai berulang-ulang ada satu kalimat dalam Al-Quran, la tai'asu min rohillah. Janganlah engkau berputus asa. Termasuk tidak boleh berputus asa dalam hidup di dunia ini. Lantas kemudian kita pernah melaksanakan dosa, kemudian kita menganggap saya orang kotor, langsung nyemplung aja di jalan yang kotor selamanya. Tidak demikian. Ampunan Allah terbentang luas bagi orang yang mau bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asalkan tadi poinnya, tubuh, bertobatlah kalian dengan taubat yang sesungguhnya. Bagaimana taubat yang sesungguhnya? Ada rasa penyesalan dan ada itikat baik untuk tidak mau melakukannya kembali dan istiqomah terus di jalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat beriman, sudah kita mendengarkan banyak sekali tentang tausiah Ustaz Iman Kumudi yang insya Allah semoga Allah berikan kepahaman kepada kita semua, memberikan sebuah introspeksi diri, berbenah diri, dan kembali kepada jalan yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, sudah waktunya apa yuk coba debat? Tanya Ustaz. Ustaz, ada yang bertanya nih Ustaz. Kita kan sudah mendekati Idul Fitri, kita memaafkan. Nah, etiket yang baik kepada seorang anak meminta maaf kepada orang tuanya itu seperti apa Ustaz? Dan apabila orang tuanya sudah tidak ada, kemudian kita pernah melakukan salah dan dosa kepada anaknya, kepada ibunya, bapaknya, bagaimana cara kita meminta maaf kepada mereka yang sudah tidak ada Ustaz? Ya, kaitannya kesalahan ataupun saling memaafkan. Sesama manusia harus hukumnya wajib saling memohon maaf dan meminta maafkan. Jangankan kita sama manusia, Allah saja Sang Khalik mengampuni makhluknya. Masa sih kita sesama manusia tidak? Sungguh terlalu. Ada lagunya Ustaz? Ya, oleh karena itu ya sudah seharusnya apapun, sebesar apapun kesalahan orang lain ataupun kesalahan kita, sudah seyogianya kita harus saling memaafkan. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana ketika kita memohon maaf kepada orang tua yang sudah tiada. Yang jelas minimal kita senantiasa mendoakan orang tua kita. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah bukti pengabdian kita kepada orang tua, memohon ampunan minimal untuk orang-orang tua kita yang telah tiada.
Alhamdulillah pertanyaan satu sudah dijawab oleh Ustadz Imam Humaydi. Pertanyaan dua, Ustadz. Iya. Ada yang bertanya, Ustadz, masalah tradisi, Ustadz. Tradisi Idul Fitri, Ustadz. Iya. Kan banyak tuh, kadang ada petasan-petasan, Ustadz. Betul. Kadang ada ketupat, Ustadz, yang Iya. ciri khasnya di Indonesia itu ketupat. Petasan juga ada. Kadang kita berkunjung ke saudara-saudara kita sendiri. Lah, tradisi yang perlu kita jaga dan perlu kita ingat kembali sampai kita kembali ke bulan Ramadan itu masih ingat dan harus dijaga lagi sih. Iya. Iya, beberapa tradisi mungkin ada istilahnya desa mawacara, negeri mawaciri. Satu desa mempunyai cara masing-masing. Oh, betul. Mungkin itu adalah bentuk merayakan, tetapi jangan sampai bentuk perayaan itu kemudian menimbulkan madharat, menimbulkan suatu yang bahaya. Ini kan tentu justru akan bertolak belakang dengan perayaan kita yang telah suci fitrah, ya, dengan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Sebenarnya yang pertama kaitannya dengan berakhirnya Ramadan nanti, justru yang terpenting adalah kita kembali muttaqin, meningkat prestasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, wasari'u ila maghfiratin. Sebenarnya saling memaafkan pun tidak harus menunggu momentum lebaran. Oh iya. Cuma memang menjadi tradisi mudik ataupun lain sebagainya, libur akhir tahun, libur perusahaan dan lain sebagainya, kebanyakan keluarga kita di luar kota itu bertepatan dengan hari lebaran bulan Syawal. Inilah yang menjadikan tradisi. Kapan lagi sih kita memohon maaf-maafan? Nah, inilah yang akhirnya menjadi satu tradisi. Atau tidak setiap bulan atau tidak setiap hari. Jadi sah-sah saja, baik-baik saja. Walaupun mungkin pada lebaran ini pemerintah masih membatasi ataupun bahkan mungkin ada yang melarang kaitannya dengan mudik lebaran. Ya, semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terbelenggu sama kerinduan dengan keluarga, semoga Allah berikan hati yang sabar dan kenangan tersendiri di bulan ini. Dan insya Allah kita semua berjumpa lagi di bulan Ramadan ke depan, Ustaz. Amin, amin. Ustaz, kita sudah mulai penutup, Ustaz. Ya. Pesan buat kita, Ustaz, nanti di bulan Ramadan ke depannya sama ini menjelang Idul Fitri, Ustaz. Pesan untuk Ustaz kepada kita semua. Ya, sahabat beriman dimanapun Anda berada, ketika kita sudah ditempa dengan Ramadan, di mana Ramadan itu artinya membakar, ya, dengan bara api. Artinya apa yang kita bakar adalah dosa-dosa kita. Kemudian kita kembali kepada fitrahnya manusia yang suci. La'allakum tattaqun, orang yang beriman, mari jaga kesucian ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada noda-noda hitam yang akan merusak, bahkan mengotori hati kita. Maka jagalah dengan sebaik-baiknya. Malam Lailatul Qadar yang telah kita gapai akan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tandanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar meningkat semangat keimanan dan ketakwaan etos kerjanya. Inilah yang perlu kita jaga sampai akhir ataupun datang Ramadan berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, kita sudah selesai nih dari sekian banyak tausiah yang Ustadz sampaikan kepada kita semua. Semoga memberikan bekas dalam hati, tersampaikan menjadi jejak kolbu yang sekiranya nanti akan memberikan sebuah motivasi kepada kita sendiri untuk bisa meningkatkan kehidupan kita dan kualitas hidup kita. Sahabat beriman, saya pamit undur diri. Saya Anton Sikarto bersama Ustadz Imam Humaydi. Apabila ada kesalahan yang mungkin tidak sengaja kami lakukan, perkataan yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Menjelang hari lebaran kami minta maaf kepada semuanya, dan kami juga minta maaf kepada diri kami sendiri, karena minta maaf kepada diri sendiri juga perlu saja. Betul. Untuk bisa memberikan semangat untuk kedepannya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.